wabarakatuh. Oke, baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun. Dan ketemu lagi di virtual Zoom ini ya, untuk masuk ke materi atau mata kuliah manajemen keperawatan yang akan diisi oleh Ibu Siva Nur Azza Ahmad, SKAP Nurse MKAP. Waktu dan tempat barangkali kami persilahkan kepada Ibu Siva. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Eri. Berapa lama Pak Eri? Ya, 100 menit ke depan ya Bu ya. 100 menit ke depan. Lumayan lama ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eri selaku Kaprodi dari Pendidikan Profesi Nurse. Mohon izin untuk teman-teman semuanya, mungkin kalau dari saya mungkin nggak sesuai dengan template dari UKOM ya, cuma memang ini beberapa pertanyaan yang memang sudah ada di UKOM. Dan memang untuk manajemen keperawatan ini memang untuk UTS dan UAS yang telah teman-teman lakukan pada saat sarjana memang sudah mengacu kepada uji kompetensi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di mana menyesuaikan dengan template dari uji kompetensi. Ini sudah semuanya masuk atau belum? Belum masuk semuanya Ibu. Nanti kalau masuk total 77 Ibu. Oke, mungkin saya share dulu ya. Bentar. Coba dia. Oke, baik. Ini mungkin saya belum semua ya saya masukkan ke dalam sini, tapi memang ada beberapa soal untuk manajemen. Sorry. Untuk manajemen cukup lumayan banyak ya. Mungkin belum saya gabungkan Pak Eri, mohon izin. Karena memang keterbatasan waktu juga harus ada ajar dan sebagainya. Oke, baik ya. Untuk di pembahasan saya kali ini saya terkait dengan ronde keperawatan ya. Mungkin sebelumnya sudah dibahas sama Pak Alpan ya. Memang untuk pertanyaan-pertanyaan ini di setiap hukum insya Allah ada karena memang ini sesuai dengan beberapa pelatihan di item review ya, item dev juga pasti ada ya. Di sini saya buat 15 pertanyaan. Nanti untuk kasus yang lain mungkin banyak ya. Kita lihat
Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, ya, seorang perawat sedang menjelaskan kepada sejawatnya tentang metode untuk membahas dan menggali masalah keperawatan yang terjadi pada pasien dan metode asuhan keperawatan yang melibatkan secara langsung sebagai fokus kegiatan. Jadi di sini kata kuncinya adalah fokus terhadap kegiatan, ya, di mana memang untuk menggali masalah keperawatan. Ya, ini sebenarnya pengertian, ya. Tapi kadang-kadang pertanyaannya mengecoh, ya. Jadi apakah tindakan yang akan dilakukan? Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, ada timbang terima, pre-conference, ronde keperawatan, post-conference, dan operan. Jadi yang paling tepat adalah ronde keperawatan. Ya, nanti mungkin kita bahas PowerPoint-nya, ya. Kemudian soal nomor 2. Di ruangan penyakit dalam ditemukan kasus yang tidak pernah terjadi, sehingga perawat bingung dengan intervensi yang akan dilakukan. Kriteria pasien untuk dilakukan ronde adalah, jadi ini pertanyaannya terkait kriteria. Biasanya sih pertanyaan manakah kriteria pasien yang sesuai. Oke, jadi kalau untuk dilakukan ronde pastinya adalah pasien dengan kasus baru, ya, atau langka. Kalau mempunyai masalah itu tidak perlu dirondekan. Yang CDE juga tidak perlu. Oke, pertanyaan ketiga. Di ruangan penyakit dalam sudah berkumpul perawat pelaksana, perawat tim, kepala ruangan, konselor, dan tim kesehatan lain untuk menentukan kasus dan topik masalah yang tidak teratasi dan masalah pasien yang langka. Jadi karena dia langka, kegiatan apa yang sedang dilakukan, yaitu, jadi ada pertanyaannya ada 5, ya, ada pelaksanaan ronde, post ronde, pra ronde, handover, dan supervisi. Ya, karena di sini adalah kata kuncinya itu berkumpul, ya, jadi tidak mungkin, ya, untuk pelaksanaan, apalagi untuk post ronde. Post ronde pasti adalah pra ronde, ya. Jadi sebelum ronde itu dimulai pasti akan berkumpul dulu, ya, sebelum ronde, maka nanti setelah sudah kumpul semua baru dilaksanakan adalah pelaksanaan ronde, seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat, di ruangan bedah para tenaga kesehatan melakukan kesimpulan dan rekomendasi penegakan diagnosis intervensi keperawatan selanjutnya untuk pasien dengan kasus baru. Kegiatan apa yang sedang dilakukan, ya? Di sini karena kata kuncinya adalah kesimpulan dan rekomendasi, maka sudah jelas adalah ini sudah selesai, ya. Maka nanti akan dilakukan post ronde. Oke, kemudian pertanyaan kelima, ya, pada dinas pagi di sebuah ruangan dilaksanakan timbang terima, dilaporkan dengan pasien dengan diagnosa medis HIV, di mana kondisinya mengalami penurunan. Setelah dilakukan timbang terima, disepakati akan dilaksanakan ronde keperawatan terhadap pasien tersebut. Apa yang harus dipersiapkan perawat dalam pelaksanaan ronde tersebut? Ya, sudah jelas, ya, kata kuncinya ketika mengadakan sesuatu pasti kita akan melakukan informed consent. Baik, mungkin ini kita hentikan dulu, kita bahas PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint-nya, ya. Jadi terkait dengan ronde keperawatan ini adalah pengertiannya, ya. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pasien, ya, yang dilaksanakan perawat selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Kegiatannya bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Jadi ini terkait dengan penelitian, ya. Biasanya pertanyaannya, manakah tindakan yang akan dilakukan? Itu biasanya lebih fokusnya adalah pengertian. Nah, ini di ronde itu ada tujuan, ya. Ini biasanya ada satu pertanyaan dari soal UKOM, kemudian ada juga karakteristiknya, ya. Ya,
klien dilibatkan secara langsung dan melibatkan adalah konselor. Kemudian adanya manfaat juga ya. Ada masalah pasien dapat teratasi, kemudian perawat dapat melaksanakan modulasi keperawatan dengan tepat dan benar. Jadi salah satu dari 5 ini biasanya ada di soal UKOM ya. Kemudian untuk kriteria pasien juga ya, pasien dengan kasus baru atau langka. Nah ini langkah-langkah kegiatannya atau tabelnya ya. Jadi ada tahap praronde di mana di sini adalah penetapan pasien, kemudian persiapannya inform consent, hasil pengkajian atau validasi, kemudian tahap pelaksanaan dinner station untuk melakukan penyajian masalah. Di sini adalah kita mengetahui diagnosa keperawatannya apa, data yang mendukungnya apa, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan, apa hambatan yang ditemukan. Kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan di kamar ya. Ini sudah divalidasi data ya. Kemudian setelah itu lanjutan diskusi dinner station dan pasca ronde. Kesimpulan dan rekomendasi solusi masalah. Oke, ini ya di praronde ini ada 1 sampai 6. Ya, ini biasanya salah satu pertanyaan di UKOM ada. Oke. Kemudian di sini pelaksanaan ronde 1 sampai 3 ya. Kemudian untuk pasca ronde, evaluasi, revisi, dan perbaikan. Kesimpulan dan rekomendasi penegakan diagnosis, intervensi keperawatan. Kemudian, nah ini peran masing-masing ya. Peran masing-masing ini biasanya juga ada, kadang-kadang ya, tergantung dari soal. Dari 180 sudah pasti di ronde keperawatan ada pertanyaannya. Nah, ini ada peran perawat konselornya ya. Oke, ini ada kriteria evaluasinya ya. Nanti bisa dibaca saja ya di buku Nur Salam juga lengkap. Seperti itu. Nah, ini ada kegiatan rondenya ya. Jadi sehari sebelum pelaksanaan, kalau dilakukan hari Rabu maka prarondenya hari Selasa. Dilakukan ronde ya selama 5 menit, kemudian pelaksanaan ronde 30 menit, kemudian pasca ronde 10 menit. Ya, itu evaluasi dan rekomendasi intervensi keperawatan. Oke, kemudian ada evaluasinya, baik struktur, proses, maupun hasil. Nah, ini biasanya ada bagian seperti ini, tapi ini juga jarang ya di UKOM. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Jadi saya bikinnya 1 sampai 5. Ya, seperti itu ya. Jadi di ronde ada pertanyaannya. Sebenarnya saya masih banyak sih pertanyaan untuk UKOM. Bentar. Oke ya, itu 1 sampai 5 tadi saya buat soalnya terkait dengan ronde keperawatan. Oke, baik ya. Sekarang ke pertanyaan nomor 6. Di sini tentang penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja itu terkait dengan kinerja perawat ya. Kalau ada yang ngambil skripsi kinerja maka dibaca terkait dengan teori kinerja. Jadi ini pertanyaannya, seorang kepala ruangan seorang kepala ruangan keperawatan ya telah melakukan penilaian kinerja kepada perawat pelaksana. Didapatkan hasil bahwa perawat tersebut kurang terampil dalam melakukan perawatan luka. Manfaat penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut adalah biasanya manakah manfaat penilaian? Ini saya kurang manakah ya?
jawabannya itu adalah pengembangan staf. Kenapa pengembangan staf? Kata kuncinya adalah kurang terampil, ya. Kalau kurang terampil berarti harus dikembangkan, ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, ini biasanya paling susah nih nomor 7 ya. Seorang perawat bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawabnya merawat pasien. Dimensi penilaian kinerja yang benar adalah, nah ini sebenarnya perlu dibaca juga ya. Ada kreatif, kemudian pengetahuan tentang job, kuantitas of work ya, kuantitas kinerja, inisiatif, dan personal qualities ya. Jadi kata kuncinya itu adalah melaksanakan tugas baru dalam tanggung jawab merawat pasien. Jadi sudah pasti adalah invitatif ya. Nanti kita lihat ya PPT-nya. Kemudian yang ke-8, ini saya bikin penilaian kinerja hanya 3 ya. Seorang perawat S1 keperawatan plus pengalaman kerja 12 tahun. Ini biasanya jenjang karir juga ada. Ya. Jadi jenjang karir dari PK1 sampai PK5 itu juga harus tahu ya. Dan berperan sebagai peneliti. Jenjang karir perawat tersebut adalah, nah ini karena sudah pengalaman kerjanya 12 tahun, sudah lama, maka sudah barang tentu pastinya tinggi ya PK-nya. Pasti adalah PK5. Oke, sampai sini kita lihat dulu terkait dengan kinerja. Oke, sebentar. Nah, ini mungkin kalian punya ya PPT dari saya ya. Ini saya ngambil dari beberapa buku ya. Nah, ini yang tadi ada dimensi kinerja ya. Di mana dimensi kinerja ini ada 2, 3, 4. Ada 8 ya. Nah, ini biasanya salah satu soal itu ada. Salah satu pertanyaan ada di UKOM. Ya, maka ini bisa dibaca ya. Ya, tadi invitatif, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Biasanya sih di UKOM itu kalau tidak bahasa Inggris ya bahasa Indonesianya. Ibu, maaf mau nanya Bu. Boleh, silakan Mbak. Untuk dimensi kinerja itu nanti kalau di dalam soal UKOM pertanyaannya apa ya Bu? Soalnya selama mengerjakan kemarin yang soal verifikasi kasus ini nggak keluar gitu. Iya, biasanya sih kadang-kadang memang suka keluar, kadang-kadang juga suka nggak keluar kan, karena try out kan. Biasanya sih terkait ini sih terkait pengertian, tapi kadang-kadang juga ada yang memang ada contoh. Jadi memang kalau UKOM itu karena soalnya banyak ya, jadi ya belum tentu juga keluar, tapi pastinya ini biasanya suka ada, tapi nggak selalu seperti itu. Karena kan di UKOM sendiri bukan hanya manajemen ya, mata kuliah yang lain juga banyak. Seperti itu ya. Oke. Biasanya sih di kinerja ada ya, teori kinerja ini biasanya ada yang keluar. Ya, terkait penilaiannya juga. Oke. Karena kadang-kadang soalnya itu dibolak-balik ya Mbak ya. Ya, ini juga kalau untuk di waktu saya ikutan pelatihan item review juga di jenis-jenis indikator juga ada pertanyaannya seperti ini ya. Baik input, proses, output, outcome, benefit, dan impact ya.
Itu biasanya sih terkait dengan contohnya, kemudian manakah yang tepat dalam indikator kinerja seperti itu. Oke, kalau ini sih jarang ya. Nah, biasanya sih di jenjang karir juga ada sih biasanya. Tapi memang tidak selalu ya. Ya, ada dari PK1 sampai PK5 ya. Oke. Ya, nanti kalau memang tidak ada saya kasih PowerPoint-nya. Oke, ini juga hanya contoh ya. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah soalnya keluar atau tidak. Karena memang soal hukum itu banyak ya. Jadi ya ini hanya secara garis besar saja. Oke, kita lihat soal yang lain. Nah, ini biasanya juga ada terkait dengan manajemen konflik ya. Jadi di sini pertanyaan ke-9 ya. Seorang kepala ruangan penyakit dalam melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah dengan 2 orang. Anggota tim perawat yang sudah 3 hari tidak saling tegur sapa dikarenakan terlibat perselisihan. Bila hal tersebut berlangsung terus-menerus, dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja timnya. Manakah jenis konflik yang tepat? Nah, di sini kata kuncinya adalah 2 orang anggota tim perawat ya, yang tidak bertegur sapa. Walaupun memang ini masalah personal, tapi ini sangat mengganggu ya. Jadi di sini ada konflik internal, eksternal, interprofesi, interpersonal, dan interkelompok. Ya, jawaban yang tepat sih interpersonal. Tapi memang kadang-kadang pertanyaan ini suka mengecoh ya. Jadi harus tahu jenis-jenis konflik ya. Oke, kemudian pertanyaan ke-10. Di sebuah rumah sakit di bangsal penyakit infeksi telah terjadi konflik antara perawat pelaksana dengan kepala ruangan. Dalam proses penyelesaian konflik, kepala ruangan tersebut memilih untuk menjauhkan diri atau menekan konflik agar tidak terjadi konfrontasi. Hal ini dilakukan kepala ruangan karena masalah konflik tidak mengganggu pekerjaan dan diharapkan masalahnya dapat diselesaikan sendiri atau hilang sendiri. Manakah strategi penyelesaian konflik yang tepat? Ya, di sini karena kata kuncinya adalah menjauhkan diri atau menekan konflik ya agar tidak terjadi konfrontasi, maka jawaban yang tepat itu adalah menghindar. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan ke-11 ya. Seorang perawat mengeluhkan pekerjaannya selama bekerja di ruang ICU rumah sakit. Ya, ia merasa bahwa jumlah pasien yang ditangani terlalu banyak, terlebih sebagian besar pasiennya dengan tingkat ketergantungan total. Saat ini hasil evaluasi kerja yang dilakukan oleh kepala ruangan menunjukkan performance perawat menurun. Manakah sumber konflik perawat yang tepat adalah di sini kata kuncinya adalah performance perawat yang menurun ya. Jadi ini ada konflik di mana jumlah pasiennya banyak dengan ketergantungan total, kemudian kinerjanya menurun. Nah, berarti ada masalah ya di sumber daya yang kurang. Oke,
Ini yang nomor 12, suatu ruang rawat terdapat 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Tim A dan tim B tidak saling berkomunikasi karena berselisih terkait pemakaian alat. Bila ada anggota tim A yang sakit, anggota tim B tidak ada yang mau mengganti atau membantu tim A. Manakah jenis konflik yang tepat? Nah, ini juga harus tahu ya untuk jenis-jenis konflik. Ini hanya sebagian kecil aja ya. Jawabannya adalah intergroup. Kenapa? Karena di sini melibatkan 2 tim. Ya, sudah permasalahannya adalah terkait dengan grup. Oke, coba saya bentar cari PPT-nya dulu. Oke. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, untuk manajemen konflik juga mungkin perlu dibaca karena ada biasanya sih pertanyaan-pertanyaannya akan muncul ya, tapi tidak selalu ya. Karena tiap tahun juga kan random pertanyaannya, jadi nggak selalu ada. Oke, nah ini ya, ini terkait dengan konflik ya. Kemudian biasanya adalah yang ini nih, yang kategori atau jenis konflik itu biasanya suka ada ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, ya ada intrapersonal, interpersonal, intergroup. Oke, kemudian jadi nanti bisa dibaca di buku manajemennya ya. Ya biasanya penyelesaiannya juga terkadang suka ada ya. Kita juga nggak bisa memastikan apakah soal ini ada semua atau enggak ya. Karena kan soal hukum itu kan masih rahasia ya sebelum ujian berlangsung. Seperti itu. Nah ini ya penyelesaian konfliknya. Ya tadi menghindari ya karena tadi masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya, penyelesaiannya ya. Nanti mungkin bisa dibaca di buku manajemennya ya. Tapi biasanya salah satu pertanyaan ada. Oke, kita mungkin lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal ke-13 ya. Di sini seorang perawat sedang melakukan pengelolaan asuhan keperawatan. Ya, ini terkait dengan metode asuhan ya. Seorang perawat sedang melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada seorang pasien laki-laki yang mengalami sesak nafas. Perawat melakukan pengkajian, diagnosis, melaksanakan tindakan keperawatan dengan bantuan perawat pelaksana serta mengevaluasi. Manakah peran yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya? Ya, kata kuncinya di sini kan melakukan asuhan keperawatan. Ya, yang melakukan asuhan keperawatan itu
Oke, oke. Di sini kan dengan bantuan ya. Jadi kata kuncinya adalah dengan bantuan perawat pelaksana ya. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab perawat primer. Kenapa? Karena dia dibantu sama perawat pelaksana. Biasanya soal ini tuh mengecoh ya. Kalau nggak dibaca dengan tepat. Oke, kemudian soal ke-14 ya. Pada suatu ruang rawat inap, perawat hanya bisa melakukan 1-2 intervensi saja. Dikarenakan salah satu penyebabnya karena kekurangan tenaga. Nah, ini sebenarnya soalnya paling gampang ya, karena kita udah tahu lah pastinya metode ini adalah fungsional. Kenapa? Karena biasanya fungsional itu terkait dengan intervensi atau tindakan. Oke, ini soal ke-15 ya. Dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien, perawat dibagikan ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 7-8 orang. Semua tugas dapat diselesaikan dengan baik, namun komunikasi di antara anggota kelompok menjadi sulit karena hanya dapat dilaksanakan secara efektif pada saat konferensi, sehingga membutuhkan banyak waktu dan sulit dilaksanakan pada waktu-waktu sibuk. Ya, jadi kata kuncinya di sini karena dia model MAKP, maka kata kuncinya tadi adalah beberapa kelompok dibagi menjadi beberapa orang. Jadi yang paling tepat adalah metode tim ya. Karena untuk melakukan konferensi itu waktunya sibuk. Oke, saya coba cari materinya dulu. PowerPoint-nya. Oke. Ya, ini metode atau model asuhan keperawatan ya. Jadi ini nanti bisa dibaca ya di buku manajemen keperawatan juga banyak ya. Jadi tadi terkait model fungsional atau metode asuhan ya. Model atau metode asuhan sama ya. Perawat yang bertugas pada tindakan tertentu ya. Jadi ini terkait dengan intervensi. Nah, ini bagannya ya. Kemudian MAKP tim ya atau metode timnya tadi kan dibagi ya. Di sini 6-7 perawat profesional ya, tergantung sih dari jumlah perawat sebetulnya. Menjadi 2 atau 3 tim. Kalau udah dibagi itu berarti itu pertanyaan dari metode tim ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan di sini tuh cukup untuk model asuhan biasanya suka ada ya 1-2 soal. Seperti itu. Oke. Ya, ini hanya gambaran saja, tapi memang soal dari model asuhan apalagi banyak sekali. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini saya enggak ini ya, ngacak ya, mohon maaf. Oke, tadi mana ya? Oke, kita lihat lagi. Oke, ini saya
dapatkan soalnya dari pelatihan item review ya. Ini sebenarnya sih ini buat pelatihan juga cukup banyak ya. Di sini pertanyaan pertama ya. Tadi sudah 15. Jadi kepala ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang berada di ICU tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan? Ya, jadi ini terkait dengan kata kuncinya adalah kemampuan dan keterampilan staf. Ya, ini terkait dengan fungsi manajemen. Biasanya di UKOM itu fungsi manajemen itu banyak ya yang keluar. Ya, terkait dengan POAC ya. Itu banyak. Jadi nanti tolong teman-teman semua dibaca terkait dengan fungsi manajemen. Itu biasanya banyak sekali soalnya keluar. Ya, ini salah satu contohnya saja. Oke. Kemudian yang kedua, seorang kepala ruang bangsal penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Ya, pukul 8 WIB rapat dengan direktur, kemudian pukul 10 memimpin ronde keperawatan, dan pukul 8.30 harus mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? Ya, karena ini terkait dengan waktu ya, kata kuncinya jadi adalah pengelolaan waktu yang efektif. Ya, jadi nanti kerjakan soal yang menurut Anda itu gampang ya, mudah. Kemudian pertanyaan ketiga, seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan. Saat ini kepala ruangan mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan, sebagian tugas didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Manakah aspek penting yang harus diperhatikan kepala ruangan? Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah pendelegasian ya. Jadi jawaban yang tepat kenapa D ya, memastikan memberikan tugas pada staf yang kompeten. Ya, karena pendelegasian itu harus kepada orang lain, maka butuh staf yang kompeten, artinya staf yang bertanggung jawab. Ya, jadi harus hati-hati baca soalnya ya. Kemudian, nah ini pertanyaan 4 ke 5 ini dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang memang ada yang pakai bahasa Indonesia ya untuk fungsi manajemen, ada juga yang pakai bahasa Inggris. Jadi harus tahu artinya. Ya, pertanyaan keempat, salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan motivasi kerja serta suasana kerja. Ya, di sini fungsi manajemen yang tepat adalah actuating. Ya, dia harus tahu arti dari setiap bahasa Inggris. Ya, tidak melulu pakai bahasa Indonesia, karena tergantung dari pembuat soalnya masing-masing. Oke. Ya, jadi actuating itu adalah setiap anggota itu mau bekerja sama ya. Oke. Yang kelima. Ini oke, yang kelima sih biasanya ada ya, tapi ini pengertian. Oke, kita ke 6 aja. Seorang kepala bidang keperawatan melaksanakan rapat dengan mengundang seluruh kepala ruangan yang ada di rumah sakit. Pada rapat tersebut, kepala bidang keperawatan menetapkan dan menyampaikan visi dan misi keperawatan yang baru. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepala bidang keperawatan? Nah, di sini karena terkait dengan visi misi, pastinya ini adalah bagian dari perencanaan. Ya, hati-hati juga lihat jawabannya. Kadang-kadang dia pakai bahasa Inggris ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-7, tadi yang kelima kenapa saya tidak bahas karena ini masih pengertian bukan soal dari hukum ya. Oke, pertanyaan ke-7, seorang perawat
berusia 22 tahun pada hari pertama bekerja di bangsal penyakit dalam. Kemudian kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat baru dan kepada masing-masing stafnya. Fungsi manajemen manakah yang dilakukan kepala ruangan? Jadi di sini kata kuncinya adalah terkait dengan uraian tugas. Ya, uraian tugas itu termasuk dalam tahapan pengorganisasian. Ya, itu terkait dengan penjadwalan dan segala macam. Ya, pengorganisasian. Oke, kemudian pertanyaan ke-8 ya. Biasanya seorang pasien ya. Kalau Tuan itu ini udah lama sih saya bukannya. Oke, seorang manajer personalia merencanakan penerimaan pegawai baru dalam rangka merealisasikan rencananya. Tuan A melakukan kegiatan mulai dari menentukan panitia, tugas, tanggung jawab masing-masing. Nah, ini sama ya pengorganisasian ya. Nah, kadang-kadang kan bahasa Inggris ya jawabannya ya. Itu juga harus hati-hati, harus tahu artinya. Oke, pertanyaan ke-9, seorang lulusan nurse baru ya, ini fresh graduate ya, 3 bulan bekerja di sebuah pelayanan kesehatan swasta. Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digelutinya. Namun secara kompetensi, ia masih tergolong kurang terampil dan kurang kecakapannya. Ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana sikap manajer atau manakah sikap manajer yang tepat? Itu biasanya pertanyaannya. Di sini jawabannya adalah diawasi ya. Kenapa? Karena kata kuncinya dia adalah fresh graduate ya. Tetap dia melakukan pekerjaannya ya, tapi tetap dengan pengawasan. Oke, nah ini biasanya lebih banyak nih ya. Jadi nanti teman-teman baca lagi ya tentang ketergantungan klien ya. Ada metode Douglas ya, ada Swanberg dan lain sebagainya. Jadi harus tahu ya, jangan sampai nggak tahu. Itu biasanya banyak banget di hukum itu terkait dengan pertanyaan ketergantungan pasien. Ya. Jadi pertanyaan ke-10, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat pada bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengkajian ya, ketergantungan klien didapatkan data klien memerlukan perawatan 3 sampai 4 jam per 24 jam. Ambulansi dibantu, klien terpasang infus dan kateter dan perlu observasi tanda-tanda vital ya setiap 4 jam. Apakah derajat ketergantungan ya atau apakah atau manakah ya derajat ketergantungan klien yang tepat berdasarkan kriteria Douglas. Ini biasanya disebutin ya kriterianya. Karena Douglas, Swanberg ya, PPNI itu beda ya. Ya, jadi harus dibaca ya, harus paham. Ya, ini jawabannya adalah partial care ya. Oke, ini juga sama ya. Yang nomor 11 jawabannya partial care. Oke, kita ke nomor 12 saja. Ya, jadi untuk ketergantungan tolong dibaca. Ya, itu banyak sekali soal-soal hukum. Kemudian yang ke-12, seorang kepala ruangan penyakit dalam di rumah sakit, kepala ruangan ingin lingkungan kerja di tempatnya nyaman dan kondusif dalam menghadapi tuntutan akreditasi di rumah sakit. Dari analisa tenaga masih ada ya, berpendidikan SPK dan D3 keperawatan. Manakah tindakan utama yang harus dilakukan? Nah, biasanya tindakan utama nih, atau tindakan berikutnya atau tindakan selanjutnya. Jadi harus hati-hati ya. Kalau ada kalimat berikutnya selanjutnya berarti nggak utama. Jadi ada beberapa tindakan. Nah, itu yang kedua atau yang ketiga. Tapi kalau tindakan utama berarti yang poin pentingnya yang mana? Di sini karena dia ingin akreditasi rumah sakitnya meningkat, kemudian pendidikannya masih SPK dan D3, jadi kata kuncinya adalah motivasi untuk lanjut studi. Jadi harus kasih motivasi dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba dia disekolahkan, tapi diberikan motivasi agar perawat tersebut mau untuk melanjutkan studinya.
Oke, pertanyaan ke-13. Nah, ini ya, ini biasanya suka ada ya, banyak. Metode Swanberg, Douglas ya. Seorang laki-laki usia 35 tahun memerlukan bantuan minimal dalam tindakan keperawatan dan pengobatan. Klien melakukan aktivitas perawatan diri sendiri secara mandiri biasanya dibutuhkan waktu 1-2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam. Maka kategori keperawatan klien menurut Swanberg dari kasus di atas di sini adalah jawabannya minimal care karena kata kuncinya 1-2 jam. Ya, jadi ini biasanya ada perhitungannya ya. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Kalau saya di sini pertanyaannya sih tidak ada perhitungan, tapi biasanya di UKOM ada ya. Jadi kalian harus tahu mana metode Swanberg perhitungannya seperti apa, metode Douglas perhitungannya seperti apa. Kadang ada 1-2 pertanyaan yang memang kalian harus ngitung. Ya. Oke, kemudian pertanyaan ke-14 ini juga kurang lebih sama ya dengan pertanyaan 13. Ya, seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan akut myocard infarct. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan, dan minum sendiri. Ambulasi dengan pengawasan pemantauan tanda-tanda vital setiap pergantian shift. Apakah tingkat ketergantungan? Nah, ini adalah kata kuncinya pasiennya sudah mandiri ya, tapi dengan pengawasan. Jadi yang tepat adalah minimal care. Ya, ini contoh aja ya. Nanti bisa dibaca lagi terkait dengan tingkat ketergantungan pasien. Baik Douglas maupun Swanberg atau PPNI atau yang lainnya. Nah, pertanyaan ke-15, seorang kepala bidang keperawatan sangat sibuk dalam menjalankan tugas manajerialnya. Pada beberapa situasi terkadang harus menghadiri 2 atau lebih pertemuan. Kepala bidang mempunyai tanggung jawab untuk membimbing staf di bawahnya. Manakah kegiatan yang dilakukan oleh kepala bidang keperawatan? Nah, ini biasanya terkait dengan pengertian ya. Ya, ini sudah barang tentu kata kuncinya adalah dia sibuk, tapi juga dia harus menghadapi situasi, dia harus menghadiri beberapa pertemuan. Maka adalah pendelegasian. Ya. Kemudian pertanyaan ke-16, perawat akan membantu dokter sehubungan dengan adanya resep obat baru dengan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang direkomendasikan. Perawat tidak dapat menemukan dokter padahal obat tersebut baru diberikan. Manakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perawat? Ini sebenarnya terkait dengan logika ya. Oke, jawabannya adalah kontak supervisor keperawatan karena untuk obat yang diberikan itu harus tepat ya. Ya, ini terkait dengan logika. Jadi hati-hati kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya, logikanya apa sih? Kalau dokternya nggak bisa dihubungi, maka kita harus menghubungi yang lain ya, atau supervisornya. Oke, pertanyaan ke-17 di sini perawat memantau klien rawat inap yang mengalami penyalahgunaan alkohol. Temuan mana yang seharusnya diwaspadai perawat yang menandakan bahwa klien berpotensi terjadi sindrom putus alkohol. Nah, ini sebenarnya ini terkait dengan tanda dan gejala ya. Jadi ini kadang suka nggak keluar ya. Oke. Kemudian ke-18D ya. Perawat terregister merencanakan tugas keperawatan klien untuk 1 hari. Tugas mana yang paling sesuai untuk asisten perawat tanpa lisensi? Terregister itu ya kalau kamu sudah lulus UKOM, namanya terregister ya. Sudah punya STR. Nah, dia menugaskan ke asisten perawat yang tidak punya STR. Maka yang boleh adalah klien bed rest yang membutuhkan latihan ROM setiap 4 jam karena ya tidak ada tindakan. Oke, ini beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa ditemukan di UKOM ya. Seperti itu. Ntar saya cari soal lagi. Oke. Oke, di UAS saya sebenarnya udah sering ya.
Sebentar. Mungkin ada di Google ini ya, sorry. Banyak banget ya. Pusing. Bentar ya Pak Eri. Kemana Bu? Oke. Oke, ini ya kita lihat soal mana ya, bentar ya. Nah ini ya, ini juga banyak ya di contoh soal saya ya. Semoga kelihatan. Nah ini salah satu soalnya ya, ini pernah saya ujikan di soal ya. Jadi di sini ya pertanyaannya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Oke ya. Di sini pertanyaannya adalah seorang kepala ruangan sedang membuat jadwal dinas perawat untuk bulan depan. Nah, ini biasanya banyak ya fungsi manajemen ya. Di sini kan kata kuncinya adalah jadwal, maka adalah planning ya. Jadi hati-hati dengan jawaban bahasa Inggris. Oke, saya nyari wordnya lupa kemana ya. Nah, ini juga tadi sudah ada ya pertanyaannya ya. Jadi kenapa soal UTS UASnya Bu Siva susah untuk manajemen? Karena ini terkait dengan hukum ya sebenarnya. Ya sudah soalnya adalah soal hukum. Ya ini tadi sudah ya, seorang perawat baru bekerja di ruang penyakit baru, kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat ya. Fungsi manajemen manakah yang sesuai? Ya, jadi ini terkait dengan uraian tugas ada pengorganisasian. Oke, ini juga biasanya ada ya unsur manajemen, tapi juga tidak selalu ya. Jadi sini ya pertanyaannya, ini kalau yang pernah ujian dengan saya ya, ini jawabannya seperti ini ya.
Sebuah rumah sakit rujukan yang menangani pasien COVID membutuhkan ventilator untuk perawatan pasien yang semakin lama semakin meningkat. Alat yang ada di rumah sakit masih sedikit sehingga direktur rumah sakit berharap alat yang dibutuhkan secepatnya datang dan menangani pasien. Unsur manajemen yang tepat pada kondisi tersebut adalah karena ini kata kuncinya adalah ventilator, maka jawabannya adalah mesin. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari item review yang pernah saya ikuti ya. Ini salah satu pertanyaannya karena terkait dengan COVID. Oke, kemudian nah ini masih fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen itu banyak ya di soal UKM. Seorang kepala bidang keperawatan sedang memantau kinerja ya dengan pengumpulan dan penafsiran umpan balik sebagai tindakan konstruktif. Fungsi manajemen yang manakah yang sesuai dengan kasus tersebut? Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah kinerja. Maka memantau kinerja itu dengan cara adalah pengontrolan atau controlling. Oke. Kemudian yang berikutnya, seorang kepala ruangan memberikan motivasi kerja dan suasana kerja yang nyaman kepada bawahannya. Fungsi manajemen manakah yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan adalah di sini adalah actuating ya. Jadi hati-hati dengan jawaban bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, ini biasanya nggak ada ya. Ini biasanya tidak ada, biasanya soal kasus. Nah, ini kepala ruangan menjadi mediator dalam konflik antar sesama perawat di ruangannya. Fungsi manajemen manakah yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan? Nah, ini biasanya mirip-mirip ya, ada, tapi tidak selalu. Jadi jawabannya adalah pengarahan karena sebagai mediator. Jadi harus dibaca fungsi manajemen apa saja, itulah jawaban yang tepat. Kemudian ini jawabannya apa ya? Oke, ikutnya aja. Oke, yang ini aja deh ya. Di sini adalah pihak manajemen hendak melakukan perubahan di ruang rawat anak. Perubahan telah dilakukan di 3 ruang rawat inap dan menunjukkan hasil yang baik. Kepala ruangan anak berusaha untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Salah satu perawat dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dari ruangan mengaku kesulitan menerima kemungkinan yang baru. Tindakan apa yang tepat untuk menangani situasi tersebut? Nah, ini biasanya ada ya. Dari kalimat yang panjang, tindakan apa yang tepat? Nah, maka di sini adalah kata kuncinya adalah di sini adalah dia ingin perubahan ya. Kalau ada perubahan pastinya harus komunikasi. Kemudian berikutnya ini masih terkait fungsi manajemen. Kenapa di soal UTS 2 saya banyak fungsi manajemen? Karena di UKOM biasanya banyak ya. Seorang kepala ruangan bedah ya di sini dan mengelola 17 perawat pelaksana dengan kapasitas 25 tempat tidur. Kepala ruangan membuat struktur organisasi dan menentukan model asuhan keperawatan tim. Manakah proses manajemen yang sedang diterapkan? Jadi kan pertanyaan adalah sedang. Kayak jadi yang sedang itu Oke ya, jadi di sini kata kuncinya adalah dia membuat struktur organisasi, maka adalah pengorganisasian. Oke, nah di sini ini karena soal lama harusnya nggak usah pakai nurse F ya, harusnya seorang perawat ya, karena nurse itu biasanya ini soal zaman dulu ya, tapi hampir mirip. Oke, seorang perawat, oke. Seorang kepala ruangan, bisa langsung ya, seorang kepala ruangan penyakit dalam telah melakukan audit terhadap kejadian flebitis dan infeksi nosokomial setiap bulan. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil yang menunjukkan angka kejadian flebitis meningkat sebanyak 15% dan kejadian infeksi pernapasan meningkat sebanyak 7%. Manakah fungsi manajemen yang sesuai? Nah, ini karena terkait dengan angka kejadian, maka perlu adanya pengawasan. Ya. Jadi fungsi manajemen yang tepat adalah pengawasan.
Oke, nah ini ya soalnya ya, Indonesia dinyatakan darurat COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia. Dampak penyebaran virus tersebut membuat perawat fokus memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Metode asuhan yang tepat pada kondisi tersebut adalah di sini adalah kasus, karena kasusnya adalah COVID ya. Ini kata kuncinya karena ada COVID. Kemudian, nah ini juga ya, jangan lupa dibaca tentang perhitungan BOR. Ya, itu biasanya ada. Saya bikin soal memang tidak ada hitung-hitungan ya, karena supaya cepat. Tapi kalau di UKOM biasanya ada perhitungan BOR dan sejenisnya. Oke, di sini di ruang penyakit dalam terdiri dari 20 ruang tenaga keperawatan, di mana 8 lulusan sarjana keperawatan, 10 orang lulusan diploma keperawatan, dan 2 orang pekarya kesehatan. Diketahui BOR 65% dengan tingkat ketergantungan pasien, total care 6 orang, dan parsial 8 orang. Kepala ruangan ingin menerapkan asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Metode asuhan yang tepat adalah, di sini adalah metode tim. Kenapa metode tim? Karena ingin menerapkan asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien ya. Jadi 20 orang ini kan terlalu banyak kalau jadi satu ya, maka perlu ada pembagian kelompok ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, seorang perawat bekerja di sebuah rumah sakit. Saat ini beliau mendapatkan shift pagi. Lalu beliau mengumpulkan semua perawat, kemudian dijelaskan tentang tindakan mandiri perawat dan tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan, serta perkembangan pasien pada saat timbang terima. Apakah peran yang dilaksanakan oleh perawat dalam metode asuhan? Karena karena perawat itu mengumpulkan ya semua perawat tentang tindakan mandiri, maka perannya dia itu adalah sebagai perawat primer ya. Jadi kalau baca soal seperti ini harus hati-hati membacanya. Kemudian kepala ruangan perawatan pediatrik menerapkan metode penugasan primer, dan Anda ya, kamu ya, ditugaskan melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah dibuat sebelumnya. Manakah peran yang sesuai dengan metode penugasan tersebut? Ya, karena kamu sebagai perawat pelaksana, maka di sini adalah perannya sebagai perawat asosiat ya. Jadi kata kuncinya adalah asuhan keperawatan. Oke. Kemudian, nah ini ya, seorang perawat bertugas pada pagi hari membagi tugas kepada perawat pelaksana berdasarkan klasifikasi pasien. Metode asuhan yang tepat pada ruangan tersebut adalah metode modular. Ini memang jarang ya, tapi kadang suka ada. Jadi metode asuhan keperawatan itu harus dibaca, baik itu mana yang fungsional, mana yang primer, mana yang tim, mana yang kasus, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya memang terkait dengan metode asuhan. Nah ini juga ada pertanyaan lagi. Ruang anggrek memiliki perawat yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat ruangan dibagi dengan komposisi tenaga profesional, teknikal, dan pembantu ke dalam satu grup yang saling membantu. Metode asuhan keperawatan yang tepat pada ruangan tersebut adalah, jadi kata kuncinya adalah teknikal. Sudah pasti teknikal itu adalah memakai metode fungsional, karena lebih ke teknik. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang perawat ditunjuk oleh rumah sakit untuk menjalankan model keperawatan primer. Dalam pelaksanaannya ada pasien mengalami febris. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat primer? Ya, kalau sudah pakai perawat primer berarti metodenya pakai metode tim ya. Jadi tindakan apa yang tepat di sini? Yang tepat adalah berdiskusi dengan dokter tentang obat yang diberikan. Kenapa obat? Karena pasiennya mengalami febris. Oke, pertanyaan seperti ini sebenarnya menggunakan logika ya. Nah ini kemudian Anda ditugaskan di ruang perawatan kardiovaskuler dengan metode penugasan
memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien bersama perawat lain yang dipimpin oleh ketua tim. Apakah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh ketua tim? Ya, karena berdasarkan metode penugasannya, maka kata kuncinya itu adalah dia memberikan asuhan kepada kelompok pasien. Jadi harus adanya conference ya. Tapi ini biasanya jarang ya pertanyaan ini ya. Nah, ini juga sebenarnya jarang ya. Tapi kadang-kadang suka ada juga gitu. Jadi ini mungkin zaman dulu ya pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa sebagai bahan untuk belajar. Oke. Narska adalah kepala ruang penyakit dalam. Jadi kepala ruangan ini punya tim ya yang terdiri dari perawat primer, perawat clinical care manager, dan perawat associate. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian yang perawat primer itu menghadiri rapat penjaminan mutu karena kepala ruangnya nggak bisa menghadiri rapat tersebut. Kemudian perawat primer tersebut mendelegasikan tugas kepada perawat asosiat. Manakah tugas yang boleh didelegasikan perawat primer kepada perawat asosiat ya. Jadi yang boleh didelegasikan adalah implementasi tindakan ya. Ya, jadi karena kata kuncinya adalah karena perawat nurse O itu adalah perawat asosiat. Jadi yang boleh adalah harus implementasi. Oke, kemudian ini pertanyaannya, kepala bidang keperawatan sebuah rumah sakit ya, ada kepala bidang keperawatan merencanakan akan menerapkan pengelolaan model asuhan keperawatan secara tim kepada satu ruang rawat. Jadi kepala bidang keperawatan tersebut nantinya dia ingin menerapkan nih ke satu ruangan ya tentang model asuhan keperawatan. Saat akan diterapkan timbul penolakan dari para kepala ruangan lainnya dengan alasan menyita waktu dan menambah beban kerja. Manakah yang seharusnya dilakukan oleh bidang keperawatan dalam mengatasi situasi tersebut? Di sini jawaban yang tepat adalah sharing pemikiran kepada kepala ruangan. Karena sebelum model ini dilakukan, maka dia perlu adanya diskusi. Ya. Oke, ini pertanyaan secara logika saja. Nah, ini sebenarnya terkait dengan KMB juga bisa ya. Jadi di sini di sebuah rumah sakit ya, nurse S itu sebagai kepala ruang bedah, dia punya tim yaitu perawat primer dan perawat dan clinical care manager. Kemudian ada 3 perawat asosiat ya. Kemudian clinical care manager mendapatkan data bahwa sebanyak 20% dokumentasi asuhan keperawatan pasien pada bagian evaluasi tidak lengkap. Nah, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap tugas pendokumentasian tersebut? Yaitu, nah ini pertanyaan logika ya. Jadi yang bertanggung jawab itu tetap adalah nurse T. Kenapa? Karena dia adalah perawat primer. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seorang perawat nurse telah bekerja di ruangan, ya. Oke. Seorang perawat nurse ya telah bekerja di ruangan selama 10 tahun. Perawat tersebut berperan sebagai instruktur klinik bagi mahasiswa. Jadi dia sebagai CI ya, CI ruangan. Perawat tersebut memiliki kebiasaan datang terlambat dan sering tidak masuk karena alasan yang tidak jelas. Apakah yang akan dilakukan oleh kepala ruangan? Ya, ini pertanyaan logika juga. Jadi dia harus melakukan komunikasi untuk motivasi. Jadi sebelum dia memberikan punishment, maka dia perlu adanya
Komunikasi dulu deh, jangan langsung memberikan punishment. Kecuali memang kalau sudah diberikan apa namanya komunikasi gagal, ya dia tidak hadir, maka bisa diberikan punishment. Kemudian di sini adalah seorang perawat di ruang infeksi bekerja dalam satu tim keperawatan yang diketuai oleh satu ketua tim. Nah, perawat tersebut melakukan perawatan luka kepada pasien dengan dibantu oleh perawat E. Nah, ini biasanya pertanyaan logika juga ketika sedang bekerja, perawat ini melihat perawat yang lain tidak mencuci tangan, ya. Ini biasanya ada soalnya mungkin di KMB ya. Di sini adalah mengingatkan untuk mencuci tangan. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah ya, yang ini. Oke, ini dia kenapa kosong. Nah ini ya ada pertanyaan kayak gini, ini juga pertanyaan logika ya. Pada shift pagi, ketua tim dan anggota tim sedang melaksanakan timbang terima, ditemukan masalah seorang pasien tangannya kemerahan pada lokasi pemasangan infus. Karena infus tersebut belum diganti selama pasien dipindahkan dari IGD. Pada saat di nurse station, ketua tim mengingatkan bahwa pemasangan infus tidak boleh dari 3 hari dan disarankan mengganti dengan yang baru. Apakah peran ketua tim pada situasi tersebut? Ini kata kuncinya karena tidak ada pergantian, maka harus adanya controlling ya. Oke. Kemudian kepala ruangan menjamin tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, aman dan nyaman, serta suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikelola secara efektif. Bahwa ini merupakan tujuan perencanaan fasilitas ruangan. Jadi fasilitas ruangan itu sudah jelas ya, kata kuncinya itu aman dan nyaman, maka mencegah bahaya, resiko, dan cedera. Ya, jangan sampai pasiennya itu beresiko apalagi cedera. Oke, kemudian nah ini ya tingkat ketergantungan pasien ya itu juga perlu dibaca ya atau perlu juga dipahami. Jadi di sini pertanyaan, seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam di pagi hari tugasnya memberikan pengobatan kepada klien kelolaan. Tindakan keperawatan yang diberikan berupa pemberian obat, pemasangan infus, dan mengobservasi balance cairan ketat. Manakah kategori tingkat ketergantungan klien yang tepat? Ya, di sini adalah partial care. Ya, kata kuncinya adalah dia melakukan apa namanya? Tingkat ketergantungannya parsial ya, karena memang memberikan pengobatan kepada klien kelolaan. Oke, jadi harus dipahami ya sebelum mengisi. Nah, kemudian di sini ada juga seorang kepala ruangan penyakit dalam di sebuah rumah sakit dan pengelolaan asuhan keperawatan masih menggunakan metode fungsional dikarenakan terbatasnya jumlah dan kemampuan perawatan dalam pelaksanaannya. Perawat senior cenderung akan sibuk dengan tugas-tugas administrasi dan manajerial, sementara asuhan keperawatan kepada pasien dipercayakan kepada perawat junior. Manakah kelemahan dalam metode fungsional? Ya. Kelemahannya adalah persepsi perawat cenderung pada tindakan tertentu. Nah, ini ya salah satu pilihan. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya adalah seorang perawat berusia 23 tahun baru saja diterima bekerja di suatu rumah sakit pemerintah tipe A. Saat ini sedang menjalankan masa orientasi selama 3 bulan dengan metode presertorship. Manakah keuntungannya? Jawaban yang tepat adalah membantu seorang perawat baru dalam mengembangkan kepercayaan diri. Ini biasanya jarang ya. Oke, karena pertanyaan logika. Di sini ada lagi seorang perawat senior usia 45 tahun memiliki jabatan sebagai manajer personalia di sebuah rumah sakit dan pekerjaannya mendapat pengajuan permintaan tenaga keperawatan dari bidang keperawatan. Kemudian perawat senior mengkaji dan menganalisis pengajuan dari bidang keperawatan. Manakah tindakan yang paling tepat yang akan dilakukan berikutnya?
Ya, dia sudah mengkaji dan menganalisis, berikutnya ngapain? Dia melakukan seleksi tenaga kerja. Ya. Oke, berikutnya. Oke, ini jawabannya. Oke, ya. Oke, kita lihat yang lain. Ini hampir sama ya. Kemudian, nah, gaya kepemimpinan. Jangan lupa dibaca ya terkait dengan kepemimpinan ya. Ini juga biasanya banyak pertanyaannya di soal UKOM ya. Di ruang perawatan penyakit terdapat 2 pasien yang mempunyai komplikasi yang cukup serius yang bisa mengancam nyawa pasien. Dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien, kepala ruangan selalu berkonsultasi dengan bawahan untuk mendapatkan masukan dan saran. Ya, tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan diberikan lebih bersifat permintaan. Manakah gaya kepemimpinan yang tepat biasanya? Di sini partisipatif ya. Karena kata kuncinya itu adalah kepala ruangannya itu berkonsultasi dengan bawahan, artinya dia minta saran dari bawahannya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Seorang manajer di suatu rumah sakit swasta selalu mengambil keputusan sendiri walaupun banyak anggotanya yang berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja yang di luar aturan ya, dan selalu memberikan keputusan yang diambil adalah mewakili dari anggota. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan? Di sini ada jawabannya adalah autokratik ya. Karena kata kuncinya itu adalah kata kuncinya adalah keputusan yang diambil mewakili, padahal belum ada proses musyawarah. Nah, kemudian seorang perawat pelaksana melihat gaya kepemimpinan kepala ruang bedah syaraf. Setiap ada permasalahan tentang keperawatan dan individu perawat selalu mendiskusikan dengan staf keperawatan yang lain. Dan kepala ruangan mengatakan kita harus memberikan asuhan keperawatan dengan baik kepada seluruh klien. Jadi gaya kepemimpinan yang digunakan adalah demokratis. Kenapa? Karena dia kepala ruangan ini mendiskusikan dengan staf keperawatan. Ya, jadi di sini harus dibaca ya. Kemudian seorang perawat sedang menjalani masa orientasi 3 bulan di ruang rawat anak dengan kapasitas 20 tempat tidur. Saat dinas malam, perawat tersebut bertugas sendirian. Perawat yang baru ini ya telah melaporkan kondisi tersebut kepada ketua timnya dan menuntut ketua tim tersebut kepada ketua timnya, dan menurut ketua tim hal itu sudah sering terjadi karena keterbatasan tenaga. Nah, ketua tim menyarankan agar perawat tersebut melaporkan kepada kepala ruangan. Namun kepala ruangan sangat sibuk dan sulit ditemui. Ya, jadi ini kata kuncinya ada kepala ruangannya seperti tidak peduli ya, karena sibuk dengan kegiatannya. Maka jawabannya adalah laissez-faire. Nah, ini kalau mau menjawab seperti ini harus tahu arti satu persatu ya, supaya tidak bingung. Nah, kemudian ada lagi ya, seorang perawat telah memegang jabatan sebagai kepala ruangan di ruang perawatan ya, selama 10 tahun. Selama masa kepemimpinannya merasa sangat dihargai dan dipercayai oleh bawahannya. Apapun yang menjadi keputusannya harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan walaupun kendalanya cukup banyak. Tidak boleh ada bawahan yang melawan. Yang manakah gaya kepemimpinan yang tepat? Ya, di sini jawabannya adalah otoriter. Kata kuncinya adalah tidak boleh ada bawahan yang melawan. Ya, artinya apapun keputusan dari kepala ruangan tersebut, baik itu benar atau salah, tetap bawahannya nggak boleh ada memberikan saran ya. Kemudian ya ini sudah ya tadi, hampir mirip-mirip. Nah, ini juga tadi sudah ya.
Nah, ini juga ada ya. Biasanya ya nggak selalu sih. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di inner station, tiba-tiba datang keluarga pasien yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci. Pada situasi tersebut, sikap yang baik yang harus dilakukan adalah ya kita harus minta maaf ya dan mendengarkan keluh kesah pasien. Oke, coba kita. Masih ada waktu nggak Pak Heri? Sebenarnya banyak ya kalau kalian ujian UTS UAS mungkin manajemen itu biasanya soal terkait ini ya, vignette ya. Vignette itu kasus yang memang itu kita selalu diminta soal vignette supaya terbiasa pada saat menjawab soal hukum. Memang rata-rata soal saya mungkin susah karena memang sudah mengikuti soal dari untuk uji kompetensi seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak ya? Paham, Bu. Paham ya? Jadi memang kalau di saya kan memang pertanyaannya memang tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi kalau di UKOM itu biasanya ada ya. Itu biasanya terkait dengan BOR, terkait dengan ketenagaan. Karena kalau UTS UAS itu kan kemarin online ya. Jadi kalau hitung-hitungan pusing juga kan. Jadi biasanya ada 1 atau 2 soal yang memang ada perhitungan BOR, ada perhitungan ketenagaan. Itu harus paham ya. Seperti itu. Dan kalian nggak hitung-hitungannya ya nggak pakai kertas ya. Itu langsung menghitung. Ya terserah sih nantinya mau ngitung pakai kancing ya. Tapi paling enggak adalah tahu rumusnya. Ya, itu sih sebetulnya. Ya, dari pertanyaan tadi sebenarnya sudah mudah-mudahan memberikan gambaran ya, karena memang kalau yang ujian dengan saya memang pertanyaan dari saya susah ya. Bahkan jawabannya nggak selalu bagus. Oke, saya cari dulu. Oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin waktunya berapa menit lagi Pak Eri? Mohon maaf. Oke, kalau memang ini ada lagi pertanyaan yang memang mungkin tadi belum diinin ya. Mungkin sebentar. Ini terkait juga dengan supervisi. Sebenarnya ya nggak harus semuanya dibaca ya, tapi ada ya. Ini biasanya pertanyaan itu biasanya kalian ditanya pengertian dulu, baru nanti beberapa soal itu jawab pertanyaannya misalnya terkait supervisi, terkait dengan pendelegasian. Nah itu ada 2 atau 3 soal atau bahkan sampai 4 soal, tergantung dari jenis pertanyaannya. Biasanya diawali dengan kalimat pengertian sebenarnya, tapi ini pertanyaannya bukan langsung apa misalnya sebuah kegiatan bla 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 enggak, tapi lebih kepada ada kasusnya baru kalian isi. Ya, seperti ini ya, seorang kepala ruangan sedang berdiskusi dan membantu Anda sebagai perawat junior yang mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan keperawatan. Kegiatan ini dilakukan agar Anda dapat meningkatkan kinerja. Apakah aktivitas manajemen yang dilakukan kepala ruangan? Nah, ini kan seperti bertanya padahal ini adalah pengertian. Ya, jadi jawabannya adalah supervisi ya, karena kata kuncinya adalah di sini membantu perawat junior yang mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan. Oke, kemudian ini enggak usah ya, karena soalnya adalah vignette.
Nah, di sini pertanyaan berikutnya, seorang kepala ruangan di Rumah Sakit Kembang Sepatu akan melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar kota selama seminggu. Kalau sekarang mungkin rumah sakitnya pakai inisial saja ya. Untuk menjaga kestabilan organisasi, maka kepala ruangan mendelegasikan tugasnya kepada salah seorang staf di ruangan. Manakah langkah-langkah pendelegasian yang benar dan tepat agar dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas? Jadi jawaban yang tepat adalah menyusun tugas dan menyeleksi staf yang tepat. Ya, karena kata kuncinya itu adalah mendelegasikan tugas. Jadi dalam mendelegasikan tugas itu kepala ruangan perlu nuliskan nih tugas-tugasnya apa saja yang harus didelegasikan dan kepada siapa pendelegasian itu orangnya itu kepada siapa yang harus didelegasikan seperti itu. Oke, kemudian ini terkait supervisi ya. Jadi supervisi itu ada langsung dan tidak langsung, nanti bisa dibaca ya. Ini biasanya ada pertanyaan keluar ya. Walaupun satu pertanyaan. Seorang kepala ruangan di rumah sakit akan langsung melaksanakan supervisi tentang kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Dalam kegiatan supervisi, kepala ruangan memeriksa kelengkapan pendokumentasian pada rekam medik pasien yang dikelola oleh perawat yang bersangkutan. Jadi model supervisi manakah yang dilakukan oleh kepala ruangan? Karena kata kuncinya adalah kelengkapan pendokumentasian, maka kita jawab adalah supervisi tidak langsung. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi. Seorang ketua tim sedang melakukan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan kepada perawat pelaksana yang bertugas. Pada saat supervisi ditemukan perawat pelaksana hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami pasien pada lembar asuhan keperawatan pasien di ruangan. Apakah yang harus dilakukan oleh ketua tim? Nah, ini adalah kata kuncinya itu adalah perawat pelaksana hanya menuliskan masalah keperawatan ya kan. Jadi jawabannya adalah memberikan pengarahan supaya perawat tersebut tidak asal-asalan dalam pendokumentasian askep. Kemudian ini nggak perlu ya. Biasanya oke. Nah, ini ya, ini seorang pemimpin keperawatan di sebuah rumah sakit mendapatkan undangan koordinasi Hari Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan. Namun pada hari itu kepala ruangan ya memiliki agenda rapat tahunan di rumah sakit. Maka kepala ruangan menugaskan bawahannya untuk mewakili menghadiri suatu rapat Dinas Kesehatan. Manakah metode pengarahan yang sedang dilakukan? Jadi ini sebenarnya bertanya terkait pengertian, tapi dengan kasus ya, dengan vignette. Maka jawabannya adalah delegasi. Oke, ini biasanya pertanyaan KMB, tapi di manajemen juga ada ya. Seorang perawat menerima pasien baru, kondisi pasien sesak nafas dan tampak lelah. Setelah dilaksanakan pengkajian secara komprehensif, maka pendelegasian perawat harus tepat dalam mendelegasikan kepada timnya. Perawat vokasi F. Jadi ada 2 orang perawat. Perawat yang satu itu adalah dia yang menerima pasien baru, kemudian didelegasikan ke perawat vokasinya atau perawat juniornya. Apakah delegasi perawat tersebut yang paling tepat? Ini delegasi ini berarti tindakan berikutnya ngapain? Ya, jadi pasiennya harus memposisikan semipolar dan memasang nasal kanul. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah pasiennya sesek. Maka yang harus dilakukan ngapain? Ya, pasiennya harus dibuat posisi yang nyaman. Kemudian ya, ini ada pertanyaan lagi. Seorang manajer keperawatan di sebuah rumah sakit memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikannya. Dalam bulan ini, ia meyakini bahwa stafnya tidak mampu menyelesaikan sehingga ia hanya mendelegasikan satu tugas saja. Apakah penyebab pendelegasian tidak efektif adalah
biasanya sih manakah penyebab pendelegasian tidak efektif ya? Di sini jawabannya adalah kekhawatiran manajer yang melihat terhadap kompetensi staf. Karena kata kuncinya itu bahwa staf tidak mampu menyelesaikan sehingga hanya mendelegasikan satu tugas saja. Bahwa manajer itu khawatir kalau manajernya itu berlebihan ya, khawatir terhadap kompetensi staf, bahwa stafnya nggak bisa nih melakukan tugasnya. Nah, ini biasanya pertanyaan logika ya, biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini juga ada yang motivasi ya. Jadi nanti dibaca ya teori motivasi. Ini biasanya pertanyaannya adalah seorang perawat laki-laki usia 27 tahun dinas di bangsal anak. Ketika keluarga pasien mengeluhkan cairan infus pada anaknya habis, ia mengganti cairan infus tersebut dengan segera. Selain sikapnya yang cepat dan tanggap, ia juga kreatif menyediakan permainan ketika melakukan implementasi keperawatan pada pasien anak usia 5 tahun. Manakah teori motivasi yang tepat? Nah, ini mau berdasarkan teori ya, jadi nanti kalian baca teori motivasi ya. Teori X-nya seperti apa, teorinya, teori Y, situasional, dan sebagainya. Ya. Oke. Ini sudah. Oke, kemudian ini ya, ini juga prinsip motivasi juga suka ada ya, dan ini bisa dibaca ya untuk teori motivasi. Seorang kepala ruangan di suatu rumah sakit selalu memberikan apresiasi bagi setiap perawat pelaksana ya, yang memiliki kinerja baik dan melaksanakan asuhan keperawatan dan mengakui bahwa stafnya memiliki andil atas pencapaian yang diperoleh ruangan yang dikelolanya. Apakah prinsip motivasi kerja yang diterapkan oleh kepala ruangan? Karena kata kuncinya andil dan ada bawahan, maka prinsipnya adalah mengakui andil bawahan ya. Ini memang gampang ya. Tapi kita harus, pokoknya intinya adalah baca kata kuncinya. Kalau kata kuncinya ada komunikasi, maka prinsipnya komunikasi ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Kemudian ini teori motivasi juga. Seorang perawat usia 40 tahun selalu diabaikan ketika memberikan saran atau masukan pada saat kegiatan timbang terima. Hal ini mengakibatkan perawat menutup diri. Mengingat keluarga yang harus dinafkahi perawat tersebut kembali termotivasi dan menjalankan aktivitasnya. Teori motivasi apakah yang digunakan? Kenapa penguatan? Karena dia tuh kata kuncinya adalah si perawat ini sebenarnya udah capek nih, dia udah ngasih saran tapi nggak didengerin ya, maka dia ingat sama keluarganya. Nah, ini penguatan di dalam dirinya bahwa dia tetap harus menjalankan aktivitasnya ya. Ini sih sebenarnya jawabannya secara logika aja ya. Oke, kemudian ini sudah ya tadi. Oke, ini jawabannya apa ya? Oh ya, ini ya. Ini tentang ronde juga ya. Seorang perawat menjelaskan kepada teman sejawatnya tentang suatu metode untuk menggali dan membahas secara mendalam masalah keperawatan yang terjadi pada pasien, dan metode asuhan tersebut juga melibatkan pasien secara langsung sebagai fokus kegiatan. Perawat tersebut telah menggali apa yang menjadi masalah, cross-check data yang ada, apa yang menyebabkan masalah tersebut, bagaimana pendekatannya, dan validasi data. Manakah tahapan yang dilakukan oleh perawat? Karena di sini kata kuncinya adalah menggali dan membahas lebih dalam, maka di sini adalah tahap ronde di bed pasien. Kenapa? Karena terjadi pada pasien ya, dan melibatkan pasien secara langsung. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian, nah ini biasanya soal KMB ya. Tapi ini juga ada sih di manajemen. Seorang klien dengan diagnosa medis spondilitis TB, hari rawatan ke-25 mengeluh nyeri dengan skala nyeri 7. Namun nyeri berkurang setelah diberikan obat analgesik. Perawat juga mengajarkan teknik masase pada keluarga untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pasien. Berdasarkan data di atas, data yang belum disampaikan adalah
Ya sudah pasti intervensi ya, karena baru dalam tahap pengkajian. Oke. Nah ini berikutnya, seorang perawat ditugaskan merawat 4 pasien. Ketika akan merencanakan ronde keperawatan kepada pasien, manakah pasien yang harus diperiksa lebih dulu? Ya, di sini jawabannya adalah pasien dengan ventilator, karena dengan kasus yang langka ya. Nah ini mungkin tadi sudah ya. Oke. Oke ya, kepala ruangan memimpin kegiatan ronde keperawatan hari ini dengan pasien kelolaan asuhan keperawatan penyakit kronis. Kepala ruang telah menerima laporan keluarga pasien bahwa seorang perawat sering berkata dengan ketus saat bertugas merawat. Kemudian kepala ruang berpikir bahwa semua perawat di bangsal tersebut harus bekerja sesuai dengan visi misi bangsal yang mengedepankan mutu pelayanan kepada konsumen. Kemampuan apakah yang harus dimiliki? Nah ini ya, berarti kemampuan memberikan inspirasi kepada perawat lain. Ya ini sebenarnya logika aja pertanyaannya. Ini ya, pertanyaan berikutnya, seorang perawat berusia 37 tahun merupakan seorang kepala ruangan. Selama evaluasi kinerja ruangan selama 1 tahun, ia berkeinginan merubah struktur organisasi dari struktur yang piramida terbalik menjadi yang lebih datar, disertai dengan kebijakan desentralisasi. Ia berprinsip struktur organisasi yang miskin bisa menjadi struktur yang kaya akan fungsi. Manakah tujuan yang ingin dicapai? Jadi tujuannya itu meningkatkan hubungan interpersonal lebih baik, karena di sini adalah kata kuncinya adalah dia apa namanya? Kenapa hubungan interpersonal yang baik? Karena kata kuncinya dia ingin ya struktur yang kaya akan fungsi. Jadi artinya adalah semua orang harus bekerja sama atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ini biasanya jarang ya pertanyaan seperti ini. Oke. Oke, ini juga agak jarang ya, tapi nggak apa-apa dibaca aja ya. Kepala bidang keperawatan di sebuah rumah sakit akan melakukan penilaian kinerja karyawan di hari pertama. Kepala bidang merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan kepala bidang? Nah, kalau ada pertanyaan langkah selanjutnya, maka di sini berpikir secara logika ya. Jadi langkah selanjutnya adalah dia sudah merumuskan tujuan, berarti dia harus menyusun kriteria. Nah, ini juga belum tentu ada ya, tapi nggak apa-apa kita baca. Seorang kepala ruangan sedang melakukan penilaian kinerja kepada perawat di ruangannya. Keuntungan penilaian kinerja karyawan adalah pekerjaan cepat selesai dengan biaya produksi dapat ditekan. Karena ya sudah barang tentu kita pengen untung. Oke. Ini juga ya, seorang perawat dilakukan penilaian kinerja mendapatkan hasil sebagai karyawan terbaik. Karakteristik pegawai yang berkarakter prestasi tinggi yaitu tanggung jawab pribadi yang tinggi karena dia prestasinya sudah terbaik. Yang ini seorang perawat primer mengalami hambatan dalam menilai perawat asosiatnya karena menilai tidak objektif. Berbeda halnya dengan perawat yang lain. Ya, perbedaannya adalah menilai sesuai dengan hasil kerja ya, karena kinerja itu sesuai dengan hasil kerja. Oke. Ini juga rata-rata soalnya untuk manajemen itu nanti dibaca gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan, kemudian baca tentang metode asuhan ya. Kemudian baca juga tentang konflik ya. Ronde ya, kinerja, motivasi juga kadang ada. Seperti itu. Kemudian baca juga terkait dengan
bor ya, perhitungan tenaga ya. Kalau di soal saya memang tidak ada perhitungan, tapi biasanya di mana namanya di Ukom itu suka ada ya. Jadi waktu ujian manajemen dengan saya itu saya kasih pertanyaan tentang apa namanya, tentang perhitungan bor atau tenaga seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Siva terkait dengan soal-soal manajemen yang sudah dipaparkan atau barangkali terkait dengan kemungkinan-kemungkinan soal yang mungkin muncul ya. Silahkan. Mungkin cukup, Pak. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk Bu Siva Nur Aziza Ahmad, Eskep Nurse MKep atas waktu dan penjelasan terkait dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Baik, mohon doanya Bu Siva, semoga angkatan ini lulus 100% untuk uji kompetensi dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Barangkali sepatah dua patah penutupan dari Bu Siva, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Eri Yono dan kepada Prodi Pendidikan Profesional ya, yang mungkin sudah ke tahap mau Ukom ya. Walaupun memang ada yang belum ujian KIA, tapi nggak apa-apa. Yang penting saran dari saya sih ketika mengerjakan Ukom ya baca soal baik-baik, karena kadang-kadang soalnya suka bikin ini ya, bikin keder juga, suka bikin pusing. Jadi baca soalnya hati-hati ya, dilihat kata kunci mana yang paling tepat ya. Walaupun memang saya nggak baca Bu, saya belum baca, tapi setidaknya baca kata kuncinya ya dari kasus tersebut. Karena kalau kita baca kemudian kita mikir, pusing juga ya, akan lama. Jadi baca kata kuncinya apa, kalau di manajemen sih baca kata kuncinya. Begitu juga dengan soal kasus, biasanya baca kata kuncinya, nah itulah jawaban yang nanti akan kalian pilih. Usahakan jangan sampai kosong ya Pak Eri ya. Karena kalau sampai kosong akan rugi di kamu sendiri. Yang penting pede ya. Dahulukan dengan baca bismillah ya. Berdoa sama Allah, minta yang terbaik supaya dilancarkan. Ya, nggak boleh stres juga ya. Yang penting udah siap, insya Allah bisa. Itu aja sih dari saya. Tetap semangat ya, sukses terus. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Siva atas wejangan dan doa, dan mohon membimbing mahasiswa untuk proses selanjutnya ya. Dan saya rasa kita akhiri ya untuk pertemuan pada sesi ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Sesi selanjutnya barangkali kita istirahat ya 30 menit ya untuk setelah ini keperawatan jiwa, dan insya Allah nanti akan saya isi ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Siva atas waktu dan penjelasan manajemen keperawatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Eri. Mohon izin live ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enmit ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.